Baik pemirsa, kita akan melihat data yang dimiliki oleh Mas Pratama ini yang menjelaskan juga sebenarnya ransomware ini dari mana saja, kemudian juga apa yang menjadi targetnya, termasuk juga negara-negara apa yang biasanya menjadi target dari para hacker yang membuat ransomware ini. Mungkin Mas Pratama silakan dijelaskan. Ya, jadi per Q1 gitu 2024 itu ada sekitar 5.070 korban ransomware ini gitu yang tersebar di berbagai negara gitu, dan rata-rata mereka kerugiannya itu lebih dari 1 juta US dollar gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat negara-negara mana sih yang paling banyak terdampak gitu ya, gitu. Ada berbagai macam negara, ada Amerika, kemudian ada Inggris, kemudian ada Kanada gitu, dan ada beberapa negara lain gitu yang mereka menjadi bulan-bulanan peretas ini. Dan perlu diketahui juga bahkan Amerika itu mereka membuat sayembara kepada siapapun orang seluruh dunia ini gitu yang bisa memberitahu mereka keberadaan geng ransomware Conti itu mirip sama Lockbit lah gitu, itu akan diberikan hadiah 10 juta US dollar. Bisa ngasih tahu aja orangnya siapa atau alamat emailnya atau dia orang mana, itu bisa dikasih hadiah 10 juta dollar gitu. Negara asal mereka tidak terdeteksi? Nggak terdeteksi. Nah, oleh karena itu ini kan memperlihatkan betapa susahnya untuk mengejar geng ransomware ini kan. Gitu. Artinya Amerika pun mereka juga kesusahan gitu. Nah, siapa saja grup-grup yang banyak berperan dalam penyerangan dengan ransomware ini? Ya, ada mungkin di layar juga kita jelaskan ini ya Mas. Itu ada Lockbit gitu. Dia berhasil melakukan penyerangan ke 214 target gitu. Dan targetnya itu sukses diserang dan mereka bayar. Kemudian ada Play, ada Blackbasta, ada Hunters, ada 8 Base gitu. Kemudian ada Medusa dan lain-lain. Nah, ransomware ini gitu digunakan untuk melakukan penyerangan, untuk melakukan enkripsi, dan tujuannya adalah mereka minta uang. Mereka minta tebusan gitu, dan nggak main-main juga tebusannya, hitungannya jutaan US dollar gitu. Nah, kemudian mana saja sih yang sektor apa saja yang terdampak gitu kan gitu. Nah, banyaknya yang mereka cari itu adalah perusahaan-perusahaan besar sebenarnya gitu, karena duitnya udah pasti ada, ya kan. Kemudian setelah itu ada retail yang mereka juga duitnya ada gitu. Nah, government itu menjadi urutan ke-6 atau ke-7 gitu, yang menjadi target sasaran mereka gitu. Nah, tujuannya apa? Selain uang, kadang-kadang mereka juga melakukan spionase. Jadi cyber espionage itu sekarang juga dilakukan oleh grup-grup hacker yang levelnya advanced persistent threat ini gitu. Baik, nanti mereka akan jual ke negara musuh. Mereka akan jual ke negara musuh atau mereka dapat order dari negara musuh. Jadi geng-geng ini ada berbagai macam sponsornya, Mbak. Ada yang sponsornya itu state gitu, negara-negara lain gitu. Ada yang sponsornya adalah non-state actor gitu, perusahaan-perusahaan besar atau saingan dagang dan lain-lain. Yang tujuannya adalah untuk mencuri data, merusak data, melakukan spionase dan lain-lain gitu. Nah, inilah yang salah satunya ternyata menyerang ke negara kita gitu. Dan kalau kita lihat tadi di awal di layar ditampilkan ya gitu, bahwa serangan pertas itu terjadi secara real time. Bahkan kita sambil ngomong saat ini, itu secara real time. Per hari ini berapa ya? Ada sekitar 7.800.000 serangan per hari ini gitu di seluruh dunia. Artinya ini serangan yang nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita tidak bisa mempertahankan diri kita, ya kita akan jadi korban gitu. Ini mungkinnya Mas Pratama jelaskan tadi. Nah, ya ini adalah live kami sajikan. Ini live, ini real time gitu, terlihat. Ini pemirsa juga bisa search di Google gitu. Jadi beberapa negara yang terdampak gitu, ini ada Mongolia, ada Angola, ada Georgia, ada Makau, kemudian institusi yang diserang gitu, ada akademisi, ada government gitu. Kemudian dia menggunakan malware apa, itu bisa terdeteksi secara jelas gitu. Artinya serangan ini berjalan terus-menerus. Nah, yang lucunya adalah begini, Mbak Putri, PDN kita, walaupun PDN sementara. Nah, saya nggak setuju nih ketika ada yang ngomong ini kan cuma PDN sementara gitu. Jadi kayak ada excuse gitu. Nggak boleh dong. PDN sementara ataupun PDN beneran, sama-sama pusat data nasional yang data-datanya data-data beneran, data-data live, data-data yang digunakan untuk aktivitas kegiatan yang sebenarnya gitu. Jadi nggak boleh ada pembedaan masalah security-nya gitu. Nah, PDN itu levelnya yang diklaim oleh Kominfo adalah tier 4. Tier 4 itu adalah level paling tingginya data center. Artinya apa?
uptime-nya itu harus 99,995%. Jadi nggak boleh down. Down-nya itu hanya 0,006% aja boleh down-nya. Artinya harus terus berjalan seperti harus itu? Jalan. Artinya maksimal yearly per tahun itu hanya boleh 4 jam aja downtime-nya. Jadi maksimal 1 tahun hanya boleh 4 jam. Kita lihat PDN sekarang, udah berapa hari ini? Ya, gitu. dari Kamis, Mas. Artinya tadi yang Pak Tulus sebutkan bahwa masyarakat jadi korban, sebenarnya bukan hanya masyarakat jadi korban. Yang jadi korban salah satunya tenan-tenan, yang itu adalah kementerian lembaga yang menitipkan datanya di Pusat Data Nasional, yang menitipkan sistemnya di Pusat Data Nasional gitu. Jadi mereka juga sebenarnya berhak tuh minta ganti rugi kepada pengelola Pusat Data Nasional ini gitu. Kenapa kemudian mereka ini tidak mempunyai data cadangan, backup data dan sebagainya itu, Mas? Menariknya begini. Jadi peraturan perundang-undangan yang ada saat ini gitu tidak membolehkan kementerian lembaga itu mereka membeli server sendiri, memiliki server sendiri di kementerian lembaganya. Semuanya harus menggunakan Pusat Data Nasional. Nah, makanya ketika kementerian lembaga atau institusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah gitu, mempercayakan datanya, sistemnya ke Pusat Data Nasional ini, dan mereka karena aturan hukumnya mereka nggak boleh punya server gitu ya, artinya ya udah memberikan semuanya ke mereka kan. Betul. Nah, kalau terjadi serangan kan jadi berantakan kayak gini. Makanya saya bilang, kenapa kok imigrasi selamat saat ini gitu? Karena imigrasi ternyata dia masih punya tuh server-server lama dia gitu, yang digunakan untuk backup cadangan data-data imigrasi, sistem dan lain-lain gitu, yang masih ada walaupun nggak full, karena yang full itu ada di Pusat Data Nasional. Berarti hilang berapa hari tuh? Hilang 3 hari berarti datanya itu, ya kan? Nah, itu masih mendingan lah gitu daripada nggak ada gitu. Yang saat ini akhirnya imigrasi berinisiatif ya sudahlah, dengan data-data backup yang ada dia bikin server sendiri lagi aja gitu, kemudian dijalanin sendiri sama dia, kemudian di on-kan lagi gitu. Dan sekarang ini secara bertahap mereka bisa menjalankan sistemnya di bandara-bandara yang ada di Indonesia. Tapi apakah itu data yang dari PDN? No, enggak, jangan salah gitu. Jadi data yang sekarang ini live oleh imigrasi itu adalah data yang disimpan di tempat imigrasi sendiri, bukan data yang ada di Pusat Data Nasional gitu ya. Artinya data di Pusat Data Nasional ini masih rusak semuanya, gitu. Belum ada yang bisa terrecovery gitu. Dan take time, saya nggak tahu take time-nya berapa lama, tergantung nanti teman-teman dari BSSN karena mereka juga pinter-pinter kan melakukan analisis dan lain-lain gitu. Tapi ini kan si hacker juga jago juga gitu, ya kan, sehingga nanti ini pinter-pinteran nih, bisa nggak melakukan dekripsi terhadap file-file yang di-encrypt itu gitu. Karena bayar $8 juta itu bukan option. Iya, betul gitu. Sekali. Sudah menolak kemudian dari BSSN sendiri. Mbak Setiadi mungkin juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Ternyata ada celah di situ ketika kemudian institusi pemerintah tidak diperbolehkan, tidak diizinkan oleh peraturan negara memiliki server sendiri. Nah, ini dampaknya tidak memiliki backup data, Pak Setiadi. Iya, saya nggak tahu tepat aturannya kayak apa. Tapi backup itu sangat penting. Saya pikir jawaban untuk ransomware adalah backup. Itu yang paling gampang dan itu tidak selalu sulit dilakukan. Nah, saya nggak tahu mungkin apakah walaupun server nggak di sana, tapi mungkin tetap perlu ada cara lain untuk melakukan backup. Karena untuk mendecrypt itu buat saya tidak mudah. Setahu saya para hacker ini juga menggunakan algoritma yang sudah standar, yang sudah dijamin kekuatannya. Dan itu kan open source, semua orang boleh pakai. Jadi kalau dia pakai itu, maka yang membuka nggak akan mudah untuk membuka itu. Yang paling mudah adalah dengan server ini adalah membuat backup, dan begitu ada yang terkunci, kita ganti dengan backup itu. Simple as that sebetulnya gitu ya. Karena itu yang paling mudah. Yang kemudian yang memang mesti tembus juga adalah kok bisa masuk. Nah, itu dari kerentanan. Nah, kerentanan itu juga mestinya sudah ada daftarnya oleh CVE atau Mitra Corporation itu diumumkan. Apa saja kerentanan ada di dunia. Nah, kita tinggal lihat supaya apakah itu di kita masih ada nggak. Kalau ada, kita tutup segera dengan patching itu ya. Itu terbuka semua. Jadi kemudian yang tinggal adalah gimana kita mengamankan. Ini perlu ketangguhan dan ketelitian yang luar biasa. Ini yang saya bilang dari SDM kita kurang karena itu. Dan satu lagi adalah bahwa untuk menjaga ini, kalau kita aman, itu keuntungan nggak nambah. Sehingga seringkali bos-bos itu enggan untuk spend waktu ataupun spend money untuk menaikkan keamanan. Karena nggak menaikkan profit. Hanya mengamankan, membuat lebih stabil, mungkin akan menjaga risiko ke depan ya.
Risiko ini kita yang mungkin agak aneh, kita mungkin termasuk bangsa yang vivere pericoloso ya, berani mengambil risiko yang tinggi. Jadi menunda, ini kan nanti belum ada serangan, nanti aja. Nah, begitu ada serangan terlambat gitu ya. Tapi kalau kita sejak awal-awal kita amankan, judgement-nya juga susah juga minta ke bos mungkin ya. Saya minta uang untuk mengamankan, apa keuntungannya? Nggak kelihatan. Jadi aman itu memang bukan sesuatu yang kita bisa invest dan kemudian dapat return-nya dengan segera, tapi hanya menjaga keamanan seperti asuransi gitu. Ini yang mungkin saya pikir salah satu sebab kita nggak mengikuti apa yang dilakukan di swasta. Kalau di swasta itu lebih jelas bahwa dia lihat risiko itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga dia mau invest, daripada saya hancur, lebih baik saya invest sekian perak untuk mengamankan. Di negara mungkin saya nggak tahu bagaimana keadaannya, mungkin sering tertunda. Nanti aja lah gitu ya. Toh nggak ada apa-apa sekarang. Dan daripada kita spend uang untuk mengamankan, lebih baik untuk yang lain. Nah ini mungkin kita perlu belajar tadi ya, lesson learned dari Pak Andi ya, itu juga hal yang baik ya. Kita perlu mengamankan dan kita bertanggung jawab ke semua rakyat ini. Setiap hari yang kita down itu kan banyak kemungkinan terjadi. Betul. Mungkin orang menyusup, orang yang nggak terdaftar bisa berpura-pura jadi orang Indonesia. Semua itu jadi mungkin. Itu kan hal yang luar biasa besarnya. Nah mestinya negara cukup sadar tentang itu dan mau invest lah ya untuk membuat backup, mengamankan, dan kita perlu juga membuktikan bahwa ini aman, mungkin dengan berbagai latihan, drillingnya. Coba kalau down sekarang, berapa lama kita recovernya? Berapa data yang hilang? Itu perlu dicek secara periodik ya. Tanpa itu kita nggak akan yakin. Sekarang ini down semua, memang kita nggak akan komplain. Mungkin karena undang-undang PDB belum berjalan, saya nggak tahu juga kenapa sebabnya kita nggak komplain. Atau mungkin nggak ada jalan lain untuk komplain ke siapa, nggak ada opsi lain. Kita terima aja. Tapi ke depan saya harapkan nggak begitu. Ini bangsa kita harus diperkuat ini. Kita jangan sampai merelakan sekian hari hilang karena serangan hacker. Karena obatnya nggak terlalu sulit ya, cukup backup itu aja. Baik. Ironis sekali kalau tadi Pak Setiadi mengatakan tidak mau investasi, tidak mau mengalokasikan dana untuk bisa mengantisipasi ini semua, tapi ketika kemudian diserang oleh para hacker, jadinya begitu banyak kerugian yang dialami oleh negara kita. Tapi nanti kita akan berikan penjelasan lebih lanjut lagi, termasuk juga Pak Tulus bisa berikan pandangan mengenai hal ini setelah jeda. Kami segera kembali saat lagi.